apa kabar semua? Welcome back to my YouTube channel. Nama aku Bi, dan kali ini aku akan membahas tentang legenda urban legend dari Jepang. Jika kalian sedang berlibur di Jepang, maka waspadalah jika kalian berada di jalan sendirian. Bisa saja kalian akan bertemu dengan sosok wanita yang berwajah menyeramkan. Cerita ini bukanlah isapan jempol belaka, bahkan menjadi urban legend yang populer di Jepang. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, agar sama-sama kita menambah ilmu baru. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini. The Slit-Mouthed Woman atau yang dikenal dengan Kuchisake Onna merupakan sosok wanita cantik dengan penampakan yang bisa membuat Anda menjerit ketakutan. Mulutnya lebar karena disobek pisau hingga ke telinga. Terdapat dua versi dalam kisah Kuchisake Onna, yaitu versi kuno dan juga urban legend. Dalam versi kuno, konon kisah ini bermula ketika ada seorang gadis yang menikah dengan samurai. Samurai itu sangat pencemburu dan kasar, hingga pada suatu hari si gadis ketahuan berselingkuh. Akibatnya, si samurai murka lalu mengambil pedang dan merobek mulut si gadis dari telinga kiri sampai ke kanan. Dengan keadaan seperti ini, siapa yang akan mengatakan kau cantik, kata si samurai tersebut. Pada awal 70-an, cerita tentang wanita mulut sobek mulai menjadi buah bibir masyarakat Jepang dan membuat panik. Seorang wanita misterius yang menutupi bagian bawah wajahnya dengan masker kerap muncul di malam hari. Umumnya menyerang anak-anak. Dia akan meminta siapapun yang bertemu dan menanyakan, apakah aku cantik? Jika masih menggunakan masker, mungkin Anda bisa menjawabnya cantik. Setelah itu, dia membuka maskernya dan menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana sekarang? Apakah aku masih cantik? Jika menjawab tidak, maka ia akan segera membunuh korban dengan gunting yang panjang. Lalu, apakah harus menjawab cantik? Ternyata memuji si wanita ini juga tidak akan membuat seseorang selamat. Jika mengatakan cantik, maka Kuchisake Onna akan merobek mulut korban dari telinga kiri hingga ke telinga kanan dan membuat korban menyerupai dia. Konon, satu-satunya cara agar selamat adalah menjawab pertanyaan kedua dengan kamu terlihat biasa atau kamu normal. Ini akan membingungkan Kuchisake Onna sehingga memberikan waktu bagi korban untuk melarikan diri sementara dia sedang melamun. Pada tahun 2007, ada seorang wanita yang menyerang anak-anak. Kemudian wanita ini tewas akibat tertabak mobil. Yang mengejutkan, wanita ini mempunyai mulut lebar bekas sobekan seperti yang ada dalam legenda Jepang. Versi yang kedua yaitu legenda urban. Dalam versi legenda urban, Kuchisake Onna adalah wanita korban operasi wajah yang gagal. Konon, dokter yang mengoperasi wajahnya memakai pomade dengan bau yang menusuk. Ketika sedang dioperasi, ia tidak bisa tenang karena bau itu sehingga si dokter secara tidak sengaja memotong mulutnya hingga robek. Wanita itu menjadi histeris dan marah lalu membunuh dokter itu. Belakangan, ia dibunuh oleh para penduduk kota dan menjadi hantu penasaran. Ada beberapa versi lain mengenai asal-usul Kuchisake Onna, namun kurang populer. Misalnya, korban kecelakaan lalu lintas yang wajahnya rusak, seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga mulutnya robek, seorang wanita korban pemerkosaan yang mulutnya dirobek oleh si pemerkosa atau ia sendiri yang melakukannya setelah menjadi gila karena perkosaan itu. Seorang wanita yang leluhurnya memperoleh uang haram dengan menyembah siluman anjing sehingga anak cucunya dikutuk bermulut robek dan bila mati akan menjadi siluman. Kuchisake Onna menutupi mulutnya yang robek dengan penutup mulut operasi dan sering berketayangan di kota pada waktu malam, terutama ketika sedang berkabut. Bila bertemu seseorang di jalan yang sepi, ia akan bertanya, apakah saya cantik? Atau dalam bahasa Jepangnya, watashi kirei? Bila menjawab ya, ia akan membuka maskernya dan bertanya lagi. Bahkan bila seperti ini,
Pada saat itu, bila si korban menjawab tidak, maka ia akan dibunuh dengan gunting. Bila si korban tetap menjawab iya, Kuchisake Onna akan gembira dan membebaskannya. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa walaupun korban melakukan itu, Kuchisake Onna akan mengikuti korbannya sampai ke rumah dan membunuh korbannya di depan pintu rumah. Bila korbannya wanita, Kuchisake Onna akan merobek mulut korbannya hingga serupa dengannya. Bila korbannya anak-anak, ia akan memakannya. Versi lain menyatakan bahwa korban dapat balik bertanya kepada Kuchisake Onna, apakah saya juga cantik? Sehingga Kuchisake Onna akan bingung lalu pergi. Cara lain untuk lolos dari Kuchisake Onna adalah dengan menawarkannya permen keras berwarna kuning tua karena ia menyukainya. Namun, tidak bisa menikmatinya sehingga mengingatkannya lagi pada penderitaannya. Selain itu, bisa juga dengan mengucapkan pomade sebanyak 3 kali, ada yang menyebutnya 6 kali. Ucapan itu akan membuatnya takut dan kabur karena mengingatkannya kembali pada ahli bedah yang merusak wajahnya. Korban juga bisa memakai pomade untuk mencegahnya mengikutinya. Konon juga ketika di asrama perempuan dan laki-laki, mereka tidak dibenarkan pergi ke toilet pada lewat malam. Kuchisake Onna kabarnya sering menjebak pelajar di toilet untuk membalas dendam masa lalunya. Serupa dengan legenda Hanako-san, Kuchisake Onna juga keluar dengan seruan 10 kali di hadapan pintu toilet yang tertutup. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di toilet asrama pada waktu malam menyebabkan pelajar disarankan untuk pergi ke toilet secara beriringan. Kuchisake Onna dikatakan akan membunuh pembuli. Penyebabnya dia pernah dibully ketika masih muda sebelum meninggal dunia. Dia akan mengiris leher si pembuli tanpa belas kasihan. Selain di Jepang, kisah wanita bermulut sobek ini juga ada di Korea. Di negeri gingseng itu disebutkan ada wanita bermasker yang suka menyerang anak-anak. Sementara di Amerika mempunyai versi Kuchisake Onna tersendiri. Rumor menyebutkan ada seorang badut yang muncul di kamar mandi umum dan selalu mendatangi anak-anak sambil menanyakan, "Kau ingin mati atau senyum kebahagiaan?" Jika menjawab senyum kebahagiaan, maka badut akan mengeluarkan pisau dan merobek mulut anak tersebut dari telinga kiri hingga ke telinga kanan. Meski legenda tersebut belakangan ini sudah mulai jarang dibicarakan, namun kisah ini tetap menyeramkan bagi masyarakat Jepang. Bahkan legenda ini dijadikan film dengan judul Carpet. Sekian dari Bi, dan jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Salam manis dari Bi, dan sampai jumpa di konten Bi selanjutnya. Bye bye, see you later guys.